Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video ini, kelompok kami akan menyajikan video pembelajaran mengenai patofisiologi gangguan infeksi. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu nih, apa sih epidemiologi penyakit infeksi itu? Epidemiologi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang pola penyebaran penyakit yang berhubungan dengan kesehatan beserta faktor yang dapat mempengaruhi kejadian tersebut dan cara mengendalikannya. Sedangkan epidemiologi penyakit infeksi merupakan penyakit yang dapat disebabkan oleh agen infeksius berupa virus, bakteri, atau parasit. Kemudian akan timbul melalui transmisi agen dari orang yang terinfeksi, hewan, atau reservoir lainnya ke pejamu yang rentan, baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada etiologi penyakit infeksi. Etiologi adalah ilmu pengetahuan tentang faktor penyebab penyakit atau asal mula penyakit. Penyakit infeksi dapat ditularkan kepada manusia yang sensitif melalui beberapa cara yang sering disebut sebagai mode of transmission, baik secara langsung ataupun tidak langsung dari orang ke orang lain. Mikroorganisme berupa virus, bakteri, jamur, ataupun parasit. Kemudian ada faktor resiko penyakit infeksi. Yang pertama, mengkonsumsi obat-obatan steroid. Yang kedua, mengkonsumsi obat-obatan yang mempengaruhi sistem imun tubuh. Yang ketiga, menderita kanker atau penyakit jenis tertentu. Yang keempat, bepergian ke daerah dengan suatu wilayah penyakit infeksi. Kemudian, ibu hamil dan juga anak kecil. Kemudian ada manifestasi gejala klinis penyakit infeksi. Ialah sebuah gejala klinis yang bisa ditemukan di seseorang ketika ia menderita penyakit. Nah, penyakit infeksi dapat bersifat umum atau spesifik. Gejala umumnya dapat berupa demam, panas dingin, sakit kepala, kelelahan, tidak enak badan, dan juga nyeri otot dan sendi. Selanjutnya ada komplikasi penyakit infeksi. Sebagian besar penyakit infeksi hanya menyebabkan komplikasi yang ringan. Namun penyakit infeksi yang parah seperti pneumonia, AIDS dapat menimbulkan komplikasi yang berbahaya. Kemudian beberapa penyakit infeksi juga dapat meningkatkan resiko penderitanya terkena kanker, seperti human papillomavirus yang dapat menyebabkan kanker serviks. Kemudian ada bakteri penyebab infeksi. Infeksi bakteri merupakan masalah kesehatan yang disebabkan oleh bakteri, serta dapat menyerang seluruh organ tubuh. Gejala demam, batuk, hingga tanda peradangan merupakan gejala yang dapat dialami penderita kondisi ini. Berikutnya ada beberapa bakteri penyebab infeksi seperti antraks yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Yang kedua ada demam tipoid yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Yang ketiga ada tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Materi selanjutnya mengenai penyakit infeksi seperti toxoplasma. Toxoplasma adalah infeksi yang disebabkan protozoa Toxoplasma gondii, yaitu parasit yang sebagian besar menginfeksi manusia dan hewan peliharaan. Penyakit infeksi toxoplasma ternyata juga berbahaya loh bagi ibu hamil. Pasalnya, parasit pada toxoplasma tersebut bisa menembus plasenta dan juga dapat menyerang janin yang di dalamnya. Jika tidak diobati, infeksi toxoplasma bisa membuat janin mengalami kelainan kongenital atau penyakit bawaan lahir, lahir prematur, atau bahkan meninggal di dalam kandungan. Wow, mengerikan sekali ya. Selanjutnya ada penyakit infeksi rubella nih. Tidak jauh berbeda dari penyakit toxoplasma. Penyakit ini disebabkan oleh virus rubella. Penyakit ini sebetulnya dapat dikategorikan ringan dan dapat sembuh sendiri. Akan tetapi, apabila virus ini menginfeksi wanita hamil, dapat menyebabkan efek yang membahayakan bagi janin, di mana bayi yang terlahir dapat mengalami congenital rubella syndrome. Nah, penularan dari penyakit infeksi rubella dapat menular melalui droplet aerosol atau melalui udara dan pernapasan. Selain itu, dapat menular melalui transplasental dari ibu ke janin yang dikandungnya. Selanjutnya, ada bahaya infeksi rubella. Sama halnya dengan infeksi toxoplasma, bahaya penyakit infeksi rubella juga dapat memberikan dampak serius bila menular kepada ibu hamil, terutama pada trimester pertama kehamilan. Kondisi tersebut bisa menyebabkan keguguran. Lalu, jika kehamilan terus berlangsung, bayi dapat terlahir tuli, menderita katarak, atau mengalami kelainan jantung. Kesimpulannya, penyakit infeksi dapat menular melalui virus, bakteri, maupun parasit. Nah, bagi pejamu yang rentan akan lebih mudah terkena dari penyakit infeksi. Maka dari itu pentingnya menjaga kesehatan dan juga rajin untuk mencuci tangan.
Nah, itu dia penyajian materi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.